Pemain kunci timnas Indonesia untuk dapat poin lawan Irak, waktunya memberi bukti. Menjadi pemain kunci saat timnas Indonesia berhadapan dengan Irak pada matchday pertama grup D Piala Asia 2023. Para pemain harus mampu membuktikan diri sekaligus membungkam mereka yang ragu pada kualitasnya. Timnas Indonesia berjumpa Irak pada duel perdana Piala Asia. Skuad Garuda mungkin belum bisa memainkan beberapa pemain karena alasan yang berbeda. Saine Patinama baru merapat ke Qatar karena masalah personal. Dia sempat harus meninggalkan kamp latihan karena ibunya sakit. Sementara penerbangan Nado Argawinata ke Qatar menemui kendala dan membuatnya telat mendarat. Namun pelatih Sintayong masih punya cukup amunisi untuk paling tidak meraih 1 poin lawan Irak. Sintayong punya beberapa pemain yang bisa jadi kunci. Justin Hubner. Ada harapan besar di pundak Justin Hubner saat namanya masuk dalam pemain timnas Indonesia untuk Piala Asia. Justin Hubner diharapkan bisa menambah kekuatan di lini belakang skuad Garuda. Namun Sintayong memberi peran yang berbeda untuk Justin Hubner di timnas Indonesia. Hubner dimainkan sebagai gelandang bertahan, bukan bek tengah. Justin Hubner beradaptasi dengan baik pada peran barunya. Satu hal yang menonjol dari aksi Justin Hubner adalah kemampuan melepas umpan panjang untuk mengubah arah permainan atau mempercepat tempo permainan. Jordi Amat. Jordi Amat menjadi bulan-bulanan fans timnas Indonesia ketika kalah 1-5 dari Irak pada November lalu. Saat itu Jordi Amat memang tampil di bawah standar dan membuat gol bunuh diri. Belakangan performa Jordi Amat menurun karena mengalami cedera bahu. Jordi Amat kini punya kesempatan untuk menebus performa minornya pada duel lawan Irak lalu. Berjumpa lawan yang sama, pemain 31 tahun itu harus berada pada level terbaiknya. Jordi Amat juga harus mampu jadi pemimpin di lini belakang. Pratama Arhan. Ada banyak tekanan di pundak Pratama Arhan. Performanya dinilai menurun lantaran jarang mendapat menit bermain di Tokyo Verde. Pemanggilannya ke timnas Indonesia diragukan dan banyak dapat kritik. Namun, pada laga uji coba, performa Arhan tidak terlalu buruk. Pemain 22 tahun itu bermain ngotot walau belum berada pada level terbaiknya. Arhan hampir pasti jadi pilihan utama di posisi bek kiri. Sebab Saine Patinama baru bergabung lagi dengan skuad. Arhan perlu memotivasi diri dan bermain apik untuk memberi bukti dia layak berada di timnas Indonesia. Shin ingin ubah karakter permainan timnas lebih agresif. Pelatih timnas sepak bola Indonesia, Sintayong, berkeinginan untuk mengubah karakter permainan tim asuhannya menjadi lebih agresif melalui peran striker pada turnamen Piala Asia 2023. Dalam turnamen Piala Asia, Coach Shin membawa 6 penyerang. Melalui penampilan di Piala Asia, Shin ingin menunjukkan gaya baru permainan skuad Garuda pada ajang internasional. Pertemuan Indonesia dengan Irak menjadi laga pembuka bagi kedua tim pada babak penyisihan grup D Piala Asia. Pada pertandingan tersebutlah, Shin ingin mencoba strategi baru yang lebih agresif dan tak lagi bertumpu pada dominasi pertahanan. Ia menilai strategi bertahan hanya membuat tim yang ia arsiteki tak bisa berkembang. Dengan pola baru, mental dan keberanian pemain akan lebih terasa. Shin mengakui bahwa langkah anak-anak asuhnya memang tidak mudah dan akan sulit untuk lolos grup dan mencapai babak 16 besar. Jalan Indonesia dalam ajang Piala Asia menghadapi ujian sulit sejak fase grup. Pada grup, Indonesia harus bersaing dengan Vietnam, Irak, dan Jepang yang menjadi jawara Asia. Legenda Irak anggap remeh timnas Indonesia. Mantan pemain timnas Irak, Aiman Hussein, bicara tentang persaingan di Piala Asia 2023. Pada Piala Asia 2023 nanti Irak dan timnas Indonesia masuk dalam grup D. Irak akan bersaing dengan Jepang dan Vietnam untuk lolos ke babak selanjutnya. Menariknya, 3 tim yakni skuad Garuda, Irak, dan Vietnam baru saja saling bertarung. Mereka masuk dalam grup yang sama di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertemuan itu, Irak menunjukkan dominasi sebagai salah satu tim kuat di Asia. Mereka sukses mengalahkan Indonesia dan Vietnam.
Aiman Hussein menjelaskan bahwa Ira saat ini tidak dalam tim terbaiknya. Salah satunya karena lini belakang mereka masih belum sesuai harapan. Pelatih Jesus Casas harus cepat mengatasi masalah ini sebelum tampil di Piala Asia 2023 nanti. Ira harusnya tidak terbuai dengan kemenangan atas Indonesia dan Vietnam. Menurutnya kualitas mereka jauh lebih baik dari dua tim tersebut. Aiman mengingatkan bahwa Irak terkenal dengan tim yang memiliki pertahanan solid. Hal ini harus diperhatikan dengan baik oleh Casas. Irak datang ke Piala Asia 2023 bukan tanpa target. Aiman menilai bahwa masyarakat memiliki harapan agar Irak bisa meraih juara di ajang tersebut. Semua pemain harus berjuang keras agar misi tersebut bisa dicapai dengan baik. Sudah naturalisasi Justin Hubner, lini belakang timnas Indonesia kini rasa Liga Inggris. Timnas Indonesia kini punya lini belakang tangguh usai menaturalisasi Justin Hubner. Dengan begitu, back squad Garuda makin kental dengan nuansa Liga Inggris. Tercatat ada 3 pemain timnas Indonesia yang pernah dan masih bermain di Liga Inggris adalah Jordi Amat yang sempat bermain di Swansea City, Elkan Bagot di Ipswich Town, dan Justin Hubner yang bermain di Wolverhampton Wanderers. Berikut kiprah 3 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang merasakan atmosfer Liga Inggris. Elkan Bagot saat ini bermain di tim kasta kedua Liga Inggris, Ipswich Town Football Club. Namun sejauh ini ia belum melakoni debut di divisi Championship. Elkan Bagot lebih banyak bermain di ajang Piala FA dan Piala Liga Inggris. Justin Hubner. Saat ini Justin Hubner bermain untuk klub Wolverhampton Wanderers yang mentas di Premier League. Namun ia masih bermain di tim U21. Justin Hubner berpeluang segera debut di Liga Inggris. Pekan lalu namanya masuk dalam daftar susunan pemain Wolves melawan Arsenal meski tak diturunkan. Jordi Amat. Sebelum bermain di Johor Darul Takzim, Jordi Amat lebih dulu melanglang buana di Eropa. Ia sempat bermain di Swansea City pada 2012 hingga 2018.